اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita lanjutkan lagi dalam kesempatan malam hari ini kajian kitab Ni'matul Kubra 'alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Jadi kemarin kesepakatannya selama bulan Maulid kita baca kitab ini dulu kan. Kita lanjutkan lagi insyaallah, mudah-mudahan apa yang tercurahkan malam hari ini dari isi atau kandungan kitab ini, mudah-mudahan Allah jadikan manfaat buat kita. Amin. Dan Allah tambahkan, besarkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu ankum ila anqal man jama'a lima wa qala al-imam Syafi'i rahimahullah man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qira'atihi ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'a siddiqin wa syuhada'i was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Jadi kita masih membahas tentang keutamaannya Maulid. Keutamaan Maulid Nabi, memperingati, ya. Sebenarnya yang paling betul itu bukan memperingati tapi mengenang. Karena mengenang ini maknanya jauh lebih dalam, jauh lebih luas daripada memperingati. Kalau cuma sekedar ingat atau memperingati, ya ini menandakan orang itu ingat saja. Fulan bin Fulan ingat sama temannya, ya ingat. Beda dengan bahasa Fulan bin Fulan sedang mengenang. Sedang mengenang perjalanan kawannya. Mengenang ini lebih dalam, mengenang. Jadi tujuan, maksud orang itu mengadakan Maulidur Rasul, tujuannya ini untuk mengenang Rasulullah pada hari lahirnya sampai akhir hayatnya. Pada masa kita berketepatan dengan hari lahirnya atau bulan kelahirannya, kita mengenang sekaligus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewujudkan di dalam kehidupan kita ini sosok yang menjadi kunci segala macam bentuk anugerah, yang menjadi kunci dari segala macam bentuk pertolongan, yang menjadi kunci dari pintu-pintu rahmatnya Allah Ta'ala, yang menjadi kunci Allah Ta'ala menghadiahkan banyaknya karunia-karunia kepada hambanya. Otomatis kadar mengenangnya orang yang alim sama yang belum alim itu beda kadarnya. Orang alimah gitu ya, yang faham baca kitab sirah, yang udah punya pengalaman baca, tahu sejarah biografi Nabi dari kitab ini.
Beliau kaji dari satu ke kitab yang lain, dari satu kitab ke kitab yang lain, mendalami kitab kajian kitab-kitab sejarah biografi Nabi yang ini. Sama orang yang tahu sebatasnya aja ini beda kadar ngenangnya. Makanya kan dikatakan lebih tepat sebenarnya kalimat yang digunakan itu mengenang bukan memperingati. Memperingati. Nabi ini ibarat pahlawan. Nabi bukan pahlawan, bukan sekedar pahlawan. Nabi lebih dari pahlawan. Imamnya pahlawan Nabi. Penghulunya umat manusia dari masa Adam sampai nanti yang paling akhir. Dan jasanya Nabi bukan cuma menyelamatkan negara, tapi menyelamatkan semua umat manusia. Tujuannya menyelamatkan semua umat manusia dari kesengsaraan dunia wal akhirah. Syuf, bayangin. Makanya kalau udah dengan menggunakan kata-kata mengenang ini berat sebenarnya, lebih berat lagi. Pengaruhnya itu lebih berat. Kayak misalnya ente pernah punya sahabat dari kecil sampai besar. Tiba-tiba sahabat ente meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, ente bukan teringat dengan dia waktu lihat foto dia, lagi lihat buku catatan harian dia mungkin, atau ngelihat nggak sengaja bekas WA-WA-an di masa-masa kemarin waktu masih hidup. Ini bukan cuman ingat, saya ingat, bukan ingat, akhir terkenang. Dulu saya jalan sama dia begini, dia begitu. Saya tahu dia begini, saya tahu dia begitu. Saya ngerti dia begini, saya ngerti dia begitu. Sampai saya tahu apa yang dia suka, sampai saya tahu apa yang dia nggak suka. Menang, dalam ini kalau dicerita mengenang ini dalam. Makanya kalau orang bilang kumpul maulid Nabi bid'ah, ini keliru ini. Bukan agak keliru tapi betul keliru. Baca kitabnya belum banyak. Makanya main potong Kompas bikin hukum, ngelahirin statement, membuat perayaan perkumpulan maulid Nabi SAW bid'ah. Ini ngaco ini. Ngaco. Ente tahu? Orang itu mengenang hikayat orang soleh itu bikin semangat kita ibadah. Naik semangat kita berbuat ketaatan sama Allah tuh naik. Itu baru mengenang orang soleh. Lah gimana kalau yang dikenang ini Nabi? Imamnya orang soleh, sultannya orang soleh, segala-galanya udah. Oh, tapi yang hadir di majelis maulid itu nggak tahu artinya apa yang terkandung di dalam kitab maulid. Gampang aja. Orang makan buah jeruk itu nggak perlu tahu bentuk vitamin C kayak apa. Waktu dia makan dia dapat khasiatnya. Sama dengan kalimat Habib Ali Habsyi di dalam Maulid Simtud Duror. Kenapa dibikin maulid? Tashwiqan lisami'in. Ini hadiah untuk diperdengarkan bagi orang-orang yang merindukan Nabi. Kitab maulid ini dihadiahkan buat orang-orang yang merindukan Nabi. Siapa orang yang merindukan Nabi? Min khawasil mu'minin. Orang-orang mukmin, udah mukmin khawas lagi. Orang-orang mukmin yang khusus. Ada satu kata, ya. Apa alasan kita berkumpul pada malam hari ini? Karena kita punya hajat sama Allah Ta'ala. Karena kita punya permintaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya hajat, dan di dalam salah satu syair dikatakan laulam turid naila ma arju wa atlubuhu min faidi judika ma alamtani talaba. Kalau andai kata Allah enggak mau, Allah enggak menginginkan kita mendapatkan dari apa yang ada di dalam kandungan hajat kita, permohonan kita,
kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu bakal lahir, bakal muncul dari curahan kedermawanannya Allah taala. Kalau Allah enggak mau memberikan itu semua, kalau Allah enggak memperkenankan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa dikatakan? Ma'alam tanit talabah. Maka Allah enggak bakal bimbing kita belajar kayak gini, belajar memohon sama Allah. Dalam artian enggak bakalan kita dibimbing sama Allah sampai kumpul di majelis kayak begini. Kalau bukan karena Allah yang kepengen kita ini mengenang kekasihnya Nabi Muhammad SAW, kita nggak bakal kumpul di sini ngenang Nabi Muhammad. Coba, gimana? Sekarang anak tanya sama ente. Kita jatuh keluar dari masjid, jatuh itu. Di depan masjid jatuh, tiba-tiba jalan, takdir bukan? Memang kesannya ini takdirnya buruk, betul nggak? Surahnya gambarannya takdirnya buruk, tapi kita nggak tahu hikmah apa yang ada di dalam itu semua. Kumpul kita baca maulid Nabi, takdir bukan? Ada yang berani bilang ini takdir buruk? Coba. Ada yang berani mengatakan orang hadir maulid Nabi, acara perayaan maulid Nabi, yahtafilu Nabi miladil musyaffa, merayakan dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini bid'ah yang dhalalah. Bid'ah. Ya. Bid'ah yang sesat. Ada yang berani mengatakan ini semua adalah takdir buruk dari Allah Ta'ala. Mungkin orang hadir di majelis maulid ini bagian dari takdir Allah Ta'ala yang buruk. Padahal nggak ada yang terjadi, melainkan orang-orang di situ dibawa, dihantarkan, dituntun buat mengenang kepada Rasulullah. Abdi lam tashkuruni law lam tashkuru man ajraitu ni'mata ala yadayk, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Hambaku, kalian itu nggak bakalan pernah bisa dikatakan bersyukur. Kalian itu nggak bakal pernah bersyukur sama aku, kata Allah Ta'ala. Nggak bakal pernah bisa bersyukur kepadaku bila mana kalian belum bisa bersyukur kepada siapa orang yang dari tangannya aku datangkan kenikmatan ini. Siapa? Rasulullah. Maka yang dikatakan Habib Ali Habsyi, maulid dibuat buat apa? Tashwikan lisami'in. Hadiah buat orang-orang yang merindukan Rasulullah, buat para perindu Nabi. Apakah merindukan Nabi bagian dari takdir buruk? Kita nggak kumpul malam hari ini baca maulid, dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala karena memang Allah kepengen kita ini masuk ke dalam golongan bagian orang-orang hamba-hamba yang di dalam sanubarinya, yang di dalam akalnya, yang di dalam bayang-bayang pikirnya, yang di dalam imajinasinya itu cuma Nabi. Dan dikatakan dalam tadi syair yang barusan, laulam turid naila ma'arju wa atlubuhu min faidi judika ma'alam tani talabah. Kalau Allah nggak kepengen kita ini dibagi sama Allah Ta'ala pemberian, atau kalau memang Allah nggak kepengen mengkabulkan kita punya hajat, Allah nggak bakal bimbing kita ke jalan kayak gini. Kalau Allah nggak kepengen ngasih kita keberkahan yang besar, wasilah Nabi Muhammad, wasilah paling besar. Wasilah paling besar itu Nabi Muhammad. Nggak bakal kita dibimbing ke jalan seperti jalan-jalan ini.
Bayangin. Makanya dikatakan sama yang Imam Syafi'i, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, barang siapa yang mengumpulkan orang-orang untuk membacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayya ta'aman, kemudian dia dia sediakan, dia hidangkan makanan, wa akhala makanan, kemudian dihias tempat acaranya itu dihias, wa amila ihsanan, kemudian di dalamnya dia lakukan amal-amal yang bagus, yang baik, wa sara sababan ligiraatihi ligiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menjadi sabab, wasilah orang-orang membaca maulid Nabi Muhammad. Ba'athahullahu yaumal qiyamah, maka kelak Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat, ma'as siddiqin, bersama orang-orang siddiqin, wa syuhada, bersama para syuhada, bersama para salihin, wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia bakal ditempatkan sama Allah di surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam As-Sirri Saqati, qaddasallahu sirrahu. Imam Sirri As-Saqati ini salah satu gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya, dia bertujuan untuk datang singgah ke tempat yang dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang tersebut punya bertujuan kepada taman surganya Allah Ta'ala. Li'annahu ma qasada dzalikal maudhi' illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang kayak gitu enggak mungkin mereka mau keluar dari rumahnya kalau bukan karena di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad. Karena ada cinta kepada Nabi Muhammad, letihnya dia, capeknya dia, jemunya dia kalahin semua. Dia kesampingkan. Sakit badannya dia kesampingkan. Dia hanya memprioritaskan tempat yang mana di situ akan dijadikan tempat pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda mahabbah. Makanya kata Habib Abdullah bin Muhsin, orang kalau punya mahabbah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kadang-kadang amalnya nih, perbuatannya, sepak terjangnya nggak masuk akal. Udah sulit diterka sama akal-akal yang standar. Orang saking cintanya sama Nabi Muhammad, dia rela pergi jauh-jauh buat hadir hall di Solo. Dia tinggalin keluarganya, dia tinggalin kerjanya. Buat hadir hall Habib Bakar Gersik, buat hadir hall di sini, buat maulid di sono. Besok nih pas bulan maulid dia hadir maulid Al-Hawi, hadir maulid Habib Kuncung. Ini udah, padahal dia waktu pergi itu nggak dapat duit waktu pergi. Nggak ada yang ngasih ente pergi maulid di Al-Hawi anak kasih duit 200 ribu, nggak ada. Ente pergi ke Habib Husin keluar Batang, ente nggak usah kerja, anak bagi duit 2 juta, nggak ada yang jamin kayak gitu. Tanpa ada yang menjamin, orang-orang ini suka rela buat hadir ke tempat-tempat yang dibacakan maulid Nabi SAW. Karena apa? Karena mahabbah dia sama Nabi. Kalau bukan karena mahabbah dia sama Nabi, itu ada dalam hatinya, nggak bakal terjadi hal-hal kayak gitu.